Kalau begitu, coba lihat video ini. Nona, kami dari Rumah Sakit Aning. Keluarga Anda butuh operasi darurat. Tolong segera transfer uangnya untuk melunasi biayanya. Jangan sampai menunda penyelamatan. Tut. Ada apa ini? Apa maksudnya ini? Hah? Tadi kamu sedang di toilet. Nona, tolong jelaskan tentang video ini. Kami hanya khawatir Xiao Rui ditipu. Xiao Rui, kamu harus percaya pada kami. Hanya kami yang ada di pihakmu. Kamu lihat, kan, tadinya ibu dan Sisi masih bisa diselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Yang membunuh mereka adalah kamu dan teman-teman baikmu ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Zheng Zi, kenapa kamu tidak cari cara? Kenapa kamu tidak cari cara selamatkan mereka? Coba pikirkan caranya. Pak Polisi, dialah yang mengkremasi orang tua dan anak itu tanpa memberitahu siapapun, bahkan kerabat dan teman pun tidak diberitahu. Xiao Rui bahkan tidak bisa melihat ibu dan anaknya untuk terakhir kalinya. Pasti ini semua perbuatannya, ibu. Sisi. Bibi. Bibi, maafkan aku. Aku datang terlambat. Kakak sepupu. Baguslah kamu datang, bilang pada polisi. Katakan, Zheng Zi yang membunuh ibuku dan Sisi. Cepat katakan. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kamu sendiri tidak menyelamatkan, malah menghalangi kami. Kamu yang bilang Zheng Zi penipu. Kamu yang membuat semua kerabat kita menjadi pendosa yang membunuh Bibi dan Sisi. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Lin Xiao Rui, aku sudah mencoba segala cara untuk menyelamatkan mereka, tapi kamu malah menutup semua jalannya. Kamu bahkan memblokir kartu bankku. Apa kamu tahu? Kamulah yang memutus jalan terakhir untuk menyelamatkan mereka. Bukan. Bukan begitu. Bukan seperti ini. Tuan Zheng Zi. Masalahnya sudah jelas. Lin Xiao Rui dan teman-temannya membuat laporan palsu dan memfitnah Anda. Anda berhak untuk menuntut. Sudahlah. Ini adalah aula pemakaman. Aku tidak ingin mengganggu ibu dan Sisi. Turut berduka cita. Xiao Zi. Maafkan paman. Paman. Maafkan aku. Paman. Ini adalah aula pemakaman ibumu dan anakmu. Lihat penampilanmu itu seperti apa. Memalukan sekali. Pergi. Pergi. Zheng Zi. Aku masih ingin mengantar ibu dan Sisi untuk terakhir kalinya. Tidak perlu. Kamu tidak pantas. Ayo pergi. Xiao Rui, ayo. Bersulang. Bagaimana? Sudah baik kan, ibu? Dan juga Sisi. Aku minta maaf pada kalian. Hei, Xiao Rui, ini bukan salahmu. Ayo, minum. Mabuk sejenak, lupakan semua masalah. Untung masih ada kalian di sini. Kalian semua adalah sahabat terbaikku. Xiao Rui. Xiao Rui. Xiao Rui. Sudah tumbang. Malam ini, cepat selesaikan urusan Lin Xiao Rui. Lin Xiao Rui ini, apa benar-benar masih bisa dapat warisan? Kalian berdua, lakukan saja apa yang aku katakan. Xiao Rui. Xiao Rui, kembali ke kamar untuk tidur. Ayo.
Tadi malam. Itu Su Wei. Xiao Rui. Menikahlah denganku. Tapi, ibu dan Sisi baru saja pergi. Sekarang bukanlah waktunya untuk membicarakan cinta. Xiao Rui. Aku hanya ingin menemanimu melewati masa-masa tersulit, memberimu sebuah rumah yang baru. Kita akan punya anak sendiri. Semua yang telah hilang darimu akan kamu miliki kembali. Terima dia, terima dia. Terima dia, Xiao Rui. Inilah romansa yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Si miskin Zheng Zi itu tidak akan bisa memberimu hal-hal ini. Benar. Ayah, ibu, Sisi. Kalian pasti sudah berkumpul di surga, kan? Bu, minum teh. Tidak kusangka. Makam Lan, aku hidup selama 30 tahun. Dan akhirnya menemukan orang tua kandungku. Bu. Pasti ibu dan Sisi yang memberkatiku dari surga dan memberiku rumah baru. Tapi aku benar-benar ingin menukar semua ini agar kalian bisa kembali. Tuan muda, silakan pulang. Tuan muda. Lin Xiao Rui, saat kamu menyadari wajah asli orang-orang di sekitarmu, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Wangi tidak. Wangi sekali, tidak buruk, kan? Masih ada lagi. Jangan bergerak. Siapa kalian? Jangan bergerak. Mana Su Wei? Keluar kau. Brengsek Su Wei. Su Wei. Kalian, bagaimana kalian bisa menemukan rumahku? Su Wei. Utang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. 2 juta yang kamu utangkan pada kami. Kalau masih belum bisa kau bayar. Nomor 2. Hahaha. Lihat itu. Kalau masih belum bisa kau bayar, istrimu yang akan menanggungnya. Dengar tidak? Mengerikan sekali. Siapa mereka? Ayo kita lapor polisi. Lapor polisi. Tidak boleh. Mereka itu adalah penagih utang. Rentenir. Kok bisa begini? Tadi mereka bilang, kamu utang 2 juta pada mereka. Itu juga benar. Kenapa kamu bisa berutang sebanyak itu? Dulu, aku ingin berbisnis dan menghasilkan banyak uang. Tapi tidak kusangka, investasinya gagal. Xiao Rui. Aku melakukannya demi memberimu kehidupan yang lebih baik agar kamu bisa dengan tenang menjadi nyonya suku. Kenapa kamu sebodoh itu? Lalu kita sekarang harus bagaimana? Xiao Rui. Aku janji padamu, begitu kita melunasi utangnya, aku tidak akan pernah lagi menyentuh pinjaman rentenir. Kita akan hidup tenang dan damai. Oke, tapi aku tidak punya uang sekarang. Uangnya semua ada di tangan Zheng Zi. Benar. Aku ada ide. Aku akan menuntutnya, memperebutkan harta dengannya. Sini. Xiao Rui, duduk. Hari itu kamu juga lihat sendiri. Pengacara itu juga berpihak pada Zheng Zi. Kalau kita menuntut sekarang, aku khawatir kita bahkan tidak bisa membayar biaya pengacara. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Jangan khawatir, Xiao Rui. Aku punya cara untuk membuat Zheng Zi mengeluarkan semua uangnya.
Xiao Rui, kamu harus tahu, aku melakukan ini semua demi masa depan kita. Kamu nurut saja padaku. Mom. Halo, Zheng Zi. Atur waktu untuk menandatangani surat cerai. Baik. Zheng Zi, kita berdua sekarang masih suami istri. Harta warisan yang kamu dapatkan adalah milik kita bersama, bukan milikmu seorang. Baiklah. Aku juga tidak mau berdebat denganmu. Surat cerai sudah kusiapkan. Sesuai prinsip pembagian harta Gonogini, masing-masing setengah. Puas. Zheng Zi, kamu keluar dulu. Xiao Rui mau berdiskusi dengan kami sebentar. Boleh saja. Kalau begitu, biarkan sahabat-sahabat baikmu ini membantumu memikirkannya baik-baik. Kenapa dia begitu gampang setuju? Dia pasti merasa bersalah, takut kamu akan menuntutnya, dan nanti bahkan tidak akan dapat setengahnya hartanya. Itu bukan uangnya, tapi masih mau ambil setengahnya. Apa tidak takut tangan terbakar? Betul. Lalu, sekarang kita tanda tangani atau tidak? Setiap kali aku berpikir, uang keluarga Lin kita akan diambil setengahnya oleh dia untuk bersenang-senang. Aku merasa mual di sekujur tubuh. Tentu saja harus ditandatangani, tapi harus tanda tangani yang ini, milikku. Xiao Rui, setuju dengan rencanamu. Cepat tanda tangani. Boleh. Aku akan periksa sekali lagi. Apa yang kamu periksa? Bukankah baru saja kamu sendiri yang meletakkannya di sini? Apa yang perlu diperiksa? Cepat tanda tangani saja. Kami semua sedang terburu-buru. Baik. Tidak akan kulihat. Tunggu sebentar.